Sobat DSP, seperti apa kabar berita pemain diaspora Timnas Indonesia Senior di Eropa pekan lalu? Yaitu pertandingan dilaksanakan pada Jumat, Sabtu, Ahad. Sobat DSP, di Liga Jerman ada Bayern Mönchengladbach di mana Kevin Dix, back Timnas Indonesia Senior, bermain starter 88 menit di CB kiri dan alhamdulillah dengan rating hijau 7,1 sesuai apa yang dilaporkan oleh Podmob. Ini menunjukkan hal yang bagus meskipun melawan Hamburger SP Gladbach bermain 0-0. Nah, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya bertandang ke Stuttgart tanggal 25 Januari Gladbach bisa meraih hasil lebih baik lagi dan tentunya Kevin Dix bakal Besi bisa tetap menjadi starter dan menjadi tumpuan di pertahanan Mönchengladbach. Lanjut kita ke Liga Prancis. Pada tanggal 17 Januari juga PSG membantai klubnya Kelvin Perdong 3-0 tanpa balas. Namun pada pertandingan tersebut Perdong tidak bermain. Dia cedera, tidak ada di DSP. Next tanggal 26 Januari akan bermain di kandang melawan Starbuck yang berada di peringkat 7. Lille saat ini berada di peringkat ke-5 klasmen Liga Prancis. Tentunya di zona Eropa. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya di kandang melawan Starbuck bisa meraih hasil positif tentunya. Lanjut kita ke Liga Italia Serie A. Di sana ada Napoli yang telah mengalahkan Sassuolo 1-0. Itses bermain full. Alhamdulillah semua rating back Tarek Muharemovic, Jai Itses dan back CB kanan Sassuolo bermain dengan 3 back. Nah, Bang Jai bermain di CB sentral yaitu back tengah formasi 3 back dan ratingnya 7,1, sedangkan Tarek 7,3 dan back satu lagi 7,2. Nah, ini tentunya hasil yang bagus bagi individu pemain, namun bagi klubnya meskipun kalah tentunya ini bukan hasil yang buruk juga karena ini di kandang Napoli, di mana ini adalah klub papan atas. Nah, yang kita sayangkan adalah Sassuolo sudah 3 kali kalah beruntun di Serie A. Mudah-mudahan next bisa meraih hasil lebih baik lagi. Lanjut ke Cremonense, klubnya Emil Audero Mulyadi juga meraih hasil yang sama yaitu kalah lebih menyakitkan 5-0 tanpa balas pada tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, dia besok dini hari nanti maksudnya akan bermain melawan Hellas Verona. Maksud bertandang ke Hellas Verona. Mudah-mudahan meraih hasil yang lebih baik karena Hellas Verona saat ini bertengger di juru kunci peringkat 20 Serie A Liga Italia, sedangkan Cremonese sendiri berada di posisi 14 dengan poin 22. Sedangkan Sassuolo 23 di rank 11. Nah, ini ranknya di papan tengah semua, namun poinnya berjarak 1. Nah, jika nanti Cremonese bisa menang mengalahkan Hellas Verona nanti malam, dini hari nanti, maka tentunya bisa naik posisinya sementara di peringkat ke-10 atau 11 Serie A. Kita doakan Emil Audero bisa memenangkan pertandingan melawan juru kunci Serie A ini, karena di pertandingan sebelumnya meskipun Juventus membantai 5-0, Emil Audero tetap ratingnya orange yaitu 6,7, bukan yang buruk juga karena backnya merah guys, 4,
seperti yang dilaporkan oleh Potmob. Nah, dari Serie A kita ke Eredivisie. Di Eredivisie ada Fortuna Sittard kalah 1-2 dari PSV Eindhoven. Justin masih disuspend, Justin Hubner maksudnya belum bisa bermain, masih di ganjar, habis diganjar kartu merah kemarin, dia masih disuspend atau dihukum tidak bisa bermain 2 pertandingan akibat kartu merah itu. Nah, kemudian ada Miliano Jonathans yang dipinjamkan oleh klubnya FC Utrecht sampai akhir musim ke Excelsior Rotterdam. Nah, ini juga sama-sama bermain di Eredivisie dan sudah turun meskipun dari bangku cadangan sudah bermain di Eredivisie maksudnya, masuk di menit 74 menggantikan Fernandes di sayap kanan dengan rating 6,2. Lumayan penampilan pertama yang bagus di Excelsior yang saat ini bertengger di papan tengah Eredivisie. Lanjut yang ke-7 yaitu ada Dean James di Go Ahead Eagles yang bermain imbang 2-2 versus Ajax. Dean James bermain 22 menit menggantikan Aldegaard menit ke-68. Saat ini bertengger di peringkat ke-13 klasemen. Selanjutnya akan tandang ke FC Volendam tanggal 2 Februari, masih lama. Kita doakan Dean James kembali menjadi starter karena di pertandingan ini dia menjadi pemain pengganti dan bermain selama 22 menit. Bagus untuk Dean James. Kemudian kita ulas dan sudah lama tidak kita ulas yaitu Mads Hilgers. Meskipun masih cedera, dikabarkan hingga Mei 2026 dia masih tercatat di squad FC Twente. Istilahnya meskipun tidak masuk dalam DSP tetapi masih tercatat sebagai squad FC Twente. Tentu dia nanti mudah-mudahan di Mei atau di Juni atau di akhir Mei bisa bermain setidaknya 1 atau 2 pertandingan sebelum sisa musim tahun ini berakhir. Nah, lanjut ke Liga Belgia, ada Ragnar Ortmangun di mana FCP Dender bermain 1-0 melawan Royal Antwerp. Royal Antwerp ini biasanya kontestan Liga Europa, bukan klub kaleng-kaleng juga, klub yang baik. Namun bisa dikalahkan Dender di kandang. Namun mengecewakan Ragnar karena cedera tidak bisa bermain dan belum dipastikan kapan bisa kembali bermain. FCP Dender sendiri saat ini berada di juru kunci Liga Belgia. Liga Belgia ini kontestannya 16 klub. Nah, FCP Dender berada di rank 16 dengan poin 23. Sedangkan poin aman yaitu di peringkat 13 saat ini 23. Maksud kami poin FCP Dender 21, poin aman 23. Nah, next tandang ke Anderlecht tanggal 26. Tanggal 26 ini apabila Dender bisa memenangkan pertandingan maka setidak-tidaknya bisa berada di peringkat 14 atau peringkat 13 menuju zona aman. Mudah-mudahan bisa selamat dari zona degradasi hingga akhir musim. Demikian kawan-kawan, 8 pemain yang kita ulas. Adapun pemain-pemain lain seperti Erkan Bagot, kami tidak sempat melihat berita. Kemudian ada Joy Pelupesi juga di Liga 2 Belgia. Kemudian ada Marcelino Ferdinand di Liga Slovakia juga tidak kami ulas. Kemudian yang tim junior lain kami tidak ulas ataupun
Liga 2 Belanda juga tidak diulas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo DSP pula.